Shalom. Selamat hari Minggu kami ucapkan untuk para jemaat yang di rumah. Pada hari ini Minggu 27 September, tema ibadah kita adalah kepedulian terhadap disabilitas. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia-Mu pada kami hari lepas hari. Terima kasih kami boleh sampai di hari ini Tuhan. Dan pada saat ini kami mau beribadah Tuhan, kami bersekutu dengan Engkau. Biarlah Engkau yang menyertai kami Tuhan, biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu di hati kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan segalanya hanya pada-Mu saja ya Tuhan. Dan juga dosa-dosa kami Tuhan, kami mohon ampun kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh meninggalkan beban pikiran kami, dan hanya fokus pada ibadah ini saja ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, hanya pada tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat, Kami Puji dengan Riak. Puji dengan riak. Kedua, Kau memberi, Kau mengampuni, sambil bangkit berdiri. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama-sama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Dia ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Mari tanyakan lagu pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami dalam melaksanakan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita mengampun satu dosa-dosa kita, mari kita nyanyikan lagu buku ND, Dung Sonang Roh Aku. Sonang roh aku di bayan Yesus. Dung sonang roh aku di bayan Yesus. ketiga, Dipor Santo Hakku. Dipor Santo Hakku, Santo Prosaki, Molong Tunarau Dodiva. Marilah kita bersama-sama mengaku iman. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu,
Kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami dapat kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan buku ND Dinama Molus Sanduk Mulut. Molus. Dinama Molus Sanduk Mulut, Gogdo nama sakale, Puan Sinon dan Tuna Holomi, Asa Bargogo Muse, Kain Mau, Ulana dengan dohalak sudi. Ulana dengan dohalak sudi, songon binai na tuho, ingo turu piluhut nagale, kawe parholong maho. Lain mau
Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita minggu ini. Pembacaan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-14 dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita naikkan pujian dengan sukacita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita nyanyikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami bacakan dulu Warta Jemaat Minggu tanggal 27 September 2020, Minggu ke-16 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah kepedulian terhadap disabilitas. Warta yang pertama, penutupan sementara ibadah di gedung gereja. Sesuai keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 959 tahun 2020 untuk memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diperketat selama 2 pekan hingga 11 Oktober 2020 karena angka kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta semakin meningkat, maka kebaktian minggu di dalam gereja dilaksanakan di rumah atau di tempat masing-masing jemaat, dan acara kebaktian minggu pukul 9 WIB berbahasa Batak dan kebaktian minggu pukul 15.30 WIB berbahasa Indonesia atau kebaktian alternatif akan dilakukan secara live streaming, dan link akan di-share atau dapat dibuka melalui YouTube HKBP Kebayoran Lama Kebaktian Minggu. Untuk kebaktian hari Minggu berikutnya akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi selanjutnya. Warta yang kedua, Sermon Inalidia. Mulai hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 18 WIB akan dimulai Sermon Inalidia, Nats dari Lukas 14 ayat 7 sampai 11 melalui aplikasi Zoom yang dipimpin oleh Pendeta Inang Jojor Boru Pardede STH. Link Zoom-nya akan di-share. Warta yang ketiga, Sermon Pengumuman Parupuan. Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 11 WIB, Sermon Pengumuman Parupuan Nats Lukas 14 ayat 7 sampai 11 sekaligus pemilihan pengurus periode 2020 sampai 2022 melalui aplikasi Zoom yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede STH. Link Zoom-nya akan di-share. Warta keempat, Sermon Pengumuman Ama. Mulai hari Jumat 2 Oktober 2020 pukul 19.30 WIB akan dimulai Sermon Ama Nats dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 15 melalui aplikasi Zoom yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede STH. Link Zoom-nya akan di-share. Warta kelima, Katekisasi CD. Setiap hari Sabtu jam 8 WIB, kelas katekisasi CD melalui aplikasi Zoom. Link Zoom-nya akan di-share. Dihimbau semua anak CD hadir mengikuti kelas tersebut. Keenam, Tok-Tok Ripe Persembahan Pembangunan. Sesuai rapat huria pada tanggal 21 Desember 2019, diputuskan bahwa untuk menanggulangi pengembalian dana talangan Sopo Praja ialah dengan melanjutkan Tok-Tok Ripe tahap kedua, Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, sebesar Rp150.000 per bulan per kakak. Bagi jemaat yang belum melunasi Tok-Tok Ripe tahun 2019, dimohon untuk melunasinya dapat ditransfer melalui Bank Mandiri nomor rekening 1010005146962
HKBP Kebayoran Lama Pembangunan, atau kepada Bendahara Huria Pembangunan Situa J. Tampu Bulen, nomor WA 0812 8260 453. Demikianlah kami bacakan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudara yang beribadah di rumah kita masing-masing, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku."
Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu adalah hal yang biasa. Membalas kebaikan dengan kejahatan itu adalah manusiawi. Membalas kejahatan dan kebaikan, hal itu adalah surgawi. Sifat itulah yang ditunjukkan oleh Daud kepada Saul, bahkan kepada keturunannya. Daud membalas kejahatan Saul yang sangat membencinya, bahkan dia berupaya untuk membunuh Daud. Tapi luar biasa, Daud membalas semua itu dengan perbuatan baik. Tidak membalasnya dengan kejahatan. Ia membalas perbuatan Saul dengan kebaikan dan kasih Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata cinta kasih mampu meninggalkan dan menanggalkan rasa sakit hati, dendam, kebencian, dan segala akar kepahitan hidup di masa lalu. Itulah yang ditunjukkan oleh Daud. Dia menunjukkan kasihnya kepada Yonatan, anak Saul, dengan mencari
keturunan Yonatan dan Saul, untuk menggenapi janjinya kepada sahabatnya Yonatan. Walaupun Yonatan sudah mati. Itu yang kita lihat pada ayat 1 dikatakan, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Karena kasihnya, karena kasih Tuhan yang ada di dalam diri Yonatan, dia berusaha mencari keturunan Saul, mencari keturunan Yonatan untuk menyatakan kasihnya kepada Saul. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita lihat dari khotbah kita pada hari ini? Yang pertama, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, yaitu tentang konsistensi dan komitmen terhadap perjanjian. Yonatan mengingat perjanjiannya, Daud mengingat perjanjiannya dengan Yonatan. Itu boleh kita lihat perjanjian antara Daud dan Yonatan, yaitu dalam 1 Samuel 20 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Dikatakan demikian, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Begitu hebatnya, begitu berharganya sebuah perjanjian, begitu berharganya sebuah persahabatan bagi Daud. Itu yang kita lihat antara Daud dan Yonatan, di mana mereka membuat satu perjanjian. Patutlah orang Batak mengatakan, seperti dalam umpama orang Batak, togu urat ni bulu, toguan urat ni padang. Togu hatani uhum, toguan hatani padan. Artinya luar biasa falsafah orang Batak. Ternyata kekuatan perjanjian itu lebih kuat daripada hukum. Itu yang kita lihat. Bagaimana Daud mengingat dan setia akan perjanjiannya kepada Yonatan, walaupun Yonatan sudah mati. Kita melihat konsistensi dari perjanjian Daud. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dia nyatakan dengan perbuatan. Dengan menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset, anak Yonatan. Saudara-saudara yang dikasihi
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perbuatan Daud ini menjadi contoh bagi kita bagaimana kita setia dengan apa yang kita janjikan. Bagaimana kita setia dengan apa yang kita katakan. Karena orang dikenal bukan dari perkataannya, tapi orang dikenal adalah karena perbuatannya. Karena itu Bapak-bapak, Bapak Ibu, saudara-saudara, hendaknya perkataan kita perlihatkan dalam perbuatan. Dakola kata, tidak hanya omdo, omong doang, tapi tidak ada buktinya, tidak ada realisasinya, tidak ada perbuatan yang dia nyatakan. Banyak hal mungkin yang kita katakan, yang kita janjikan, terlebih di hadapan Tuhan. Kita mengingat Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita menyaksikan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa kita akan setia dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Janji kita akan setia mengikut Yesus dengan iman percaya kita kepadanya. Kita juga mengingat Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita suami dan istri berjanji di hadapan Tuhan untuk setia kepadanya. Untuk setia kepada suami atau istri. Untuk setia kepada pasangan kita. Sampai kematian yang akan memisahkan kita. Kita juga mengingat Bapak Ibu saudara-saudara, perjanjian kita di hadapan Tuhan ketika kita membawa anak-anak kita untuk menerima baptisan. Kita berjanji di hadapan Tuhan sebagai orang tua untuk mengajarkan firman Tuhan dan memperkenalkan Yesus kepada anak-anak kita, supaya mereka bertumbuh di dalam imannya. Mereka bertumbuh di dalam pengenalannya akan Yesus. Dan masih banyak lagi. Mungkin perjanjian yang kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat tadi dalam firman Tuhan, Daud berjanji kepada Yonatan. Dan dia memenuhi, dia menggenapi janjinya kepada Yonatan. Bagaimana perjanjian kita dengan Tuhan? Dituntut komitmen kita. Bagaimana kita konsisten sebagai orang yang berintegritas. Apa yang kita katakan, apa yang kita janjikan, sesuai dengan perbuatan kita. Itulah yang menunjukkan integritas seseorang, perkataan sesuai dengan perbuatan. Yang kedua, apa yang kita lihat dengan firman Tuhan pada hari ini?
Daud setia dan tulus menyatakan kasih Allah kepada keturunan Saul. Daud membuktikan kedekatannya kepada Allah melalui kasihnya kepada Yonatan dan Mefiboset, anaknya. Kita lihat dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Mefiboset, anak Yonatan, dia cacat sejak lahir. Berumur 5 tahun dia cacat pada usia 5 tahun, 5 tahun. Bukan sejak lahir. Ketika terjadi peperangan melawan orang Filistin, pada waktu itu Saul dan juga Yonatan mati dalam peperangan itu. Keadaan bangsa Israel menjadi gusar, termasuk juga di dalam kehidupan istana. Mefiboset terjatuh dan kakinya menjadi cacat. Saudara-saudara, topik minggu kita hari ini menyuarakan kepedulian terhadap disabilitas. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang hukuman dan bercacat di hadapan Allah karena dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Tapi karena kasih setia Allah, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menyesali segala perbuatan kita, menyesali segala pelanggaran dosa kita, dan bertobat sebagai orang yang hina di hadapan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Mefiboset pada ayat 8 tadi dikatakan demikian. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ketika menyadari dirinya yang hina seperti anjing mati, Mefiboset bersembah sujud di hadapan Daud yang telah menerimanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana ketika kita melihat saudara-saudara kita yang difabel, hal itu mengingatkan kita bahwa kita juga adalah orang-orang yang tidak sempurna di hadapan Allah. Karena itu jangan memandang rendah terhadap mereka difabel, jangan menyingkirkan mereka, jangan memandang aneh terhadap mereka. Karena mereka juga tidak menginginkan mereka lahir seperti itu. Mereka tidak menginginkan terlahir demikian. Kita sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Kita sama-sama pewaris kerajaan Allah. Dan itu yang kita lihat tadi dalam epistel kita. Dalam Lukas 12 seperti yang sudah kita baca tadi. Dalam Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Bagaimana Yesus peduli kepada orang-orang
yang terpinggirkan di tengah-tengah dunia ini. Dia peduli, dia datang. Dia menjamah, dia mengasihi. Dia memperhatikan. Dan bahkan kita, orang yang bercacat di hadapannya karena dosa kita, Dia kasihi dan ampuni. Seperti yang dikatakan tadi di fabel, different ability. Sekalipun mereka memiliki keterbatasan fisik, namun Tuhan menganugerahkan kemampuan yang berbeda kepada mereka. Kemampuan yang terkadang tidak dimiliki oleh orang-orang kebanyakan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudara, kita pernah pergi ke Lagu Boti, Panti Karya Hepata, itu HKBP yang punya Panti Karya Hepata, menampung anak-anak yang kita katakan tadi difabel. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Walaupun fisik mereka terbatas, kalau kita lihat di sana mereka bisa memainkan alat-alat musik. Maaf Bapak Ibu saudara-saudara, matanya tidak melihat, tapi dia bisa main musik. Dia bisa bernyanyi yang mungkin kita tidak mampu untuk melakukannya. Tapi luar biasa, Tuhan menganugerahkan kemampuan yang berbeda itu kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita mengasihi mereka. Mari kita memperhatikan mereka. Kalau kita katakan tadi gereja peduli terhadap saudara-saudara kita yang difabel, bahkan HKBP peduli terhadap kaum difabel dengan membuat suatu tempat menampung mereka di Panti Karya Hepata. Kalau kita pulang ke Bonapasogit, silahkan singgah di sana. Dan tidak hanya gereja, berbagai organisasi, bahkan juga pemerintah kita peduli kepada kaum difabel. Kita lihat mungkin di tempat-tempat umum, transportasi umum, pemerintah menyediakan bagi mereka tempat duduk untuk mereka yang difabel, disabilitas. Kita bisa jumpai itu mungkin di busway, di kereta, di kantor, atau di berbagai tempat fasilitas umum. Dan melalui firman Tuhan pada hari ini, kita semakin diingatkan untuk senantiasa peduli dan memperhatikan mereka, mengasihi mereka. Karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan sama seperti kita. Dan mereka juga dianugerahkan Tuhan sebagai pewaris kerajaan Allah. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, pada sore hari ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui ibadah pada sore hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, firman-Mu yang senantiasa menyapa dan mengingatkan kami
untuk kami tetap saling mengasihi antara sesama kami. Secara khusus dalam firman Tuhan mengajak kami untuk mengasihi, memperhatikan, dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka yang difabel, yang memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda dari kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau nyatakan pada hari ini. Begitu besar kasih Tuhan kepada kami, dan itu Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Kami orang-orang yang tidak sempurna. Kami adalah orang-orang yang bercacat di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan peduli dan mengasihi kami, bahkan memberi keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah Tuhan Engkau mampukan kami untuk menyatakan cinta kasih-Mu kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah firman-Mu, berkatilah persekutuan seluruh jemaat-Mu pada hari ini di rumah mereka masing-masing. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam setiap pengharapannya. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Dalam pertambahan umur, Engkau semakin memberikan hikmat, cinta kasih-Mu kepada mereka yang senantiasa memelihara kehidupan mereka. Berkati juga setiap keluarga Kristen yang merayakan hari perkawinan mereka Tuhan dalam minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan keluarga itu menjadi keluarga yang senantiasa menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka dan di sekitar mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah mereka dalam penyembuhan, dalam pengobatan, dan dalam pemulihan, yaitu Inang Sintua, Nyonya Sitompul, Rumian Pinta Halomoan Boru Nadeak, Nyonya Nenggolan Es Maria Boru Simorangkir, Bapak Sintua Dr. Andus Morlan Budiman Siahaan, Nyonya Marpaung Romauli Boru Batubara, Bapak Insinyur Dahler Tambunan, Sintua Nyonya Sibarani Dormaida Boru Pandiangan, Bapak Monang Pasaribu, Bapak Tony Nahal Hutapea, Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajuntak, Nyonya Deha Simangunsong Mauli Boru Simajuntak, Bapak Pendeta Daulat Pardomuan Panjaitan, Bapak Junjung Hasiholan Manurung, Bapak Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Hutapea Mauli Boru Simajuntak, Nyonya Sintua M. Siregar Jerni Boru Siburian, dan Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait. Engkau melihat dan Engkau mengetahui Tuhan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka derita. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit pada saat ini. Engkau menjamah mereka, memberikan pengharapan kepada mereka di dalam kesembuhan yang akan Kau anugerahkan kepada mereka. Biarlah kiranya juga seluruh keluarga yang merawat seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit tersebut, dengan penuh cinta kasih mereka merawat keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami
hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sampaikan persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Huria Bank Mandiri nomor 1010019552015 atau dapat disampaikan kepada Situa Banjar masing-masing. Marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Musik saja memuji Tuhan. Kembali kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kepada seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke. Fotolah dulu kita.
Tuhan.